Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Niputu Venalia. You can call me Vena. Jadi di sini saya akan menceritakan alur pengolahan sampah di SMP Negeri 7 Kintamani. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih sumber sampah terbesar kita berasal dari mana? Dari limbah. Betul sekali. Sumber sampah terbesar kita berasal dari kantin. Apa saja sih yang ada di kantin? Jajah. Bakso, nasi, semangka. Jajah. Sosis. Nah, maka dari itu kita harus pintar mengolahnya karena berasal dari 3 sumber. Yang pertama sampah organik, yang kedua sampah anorganik, yang ketiga sampah residu. Maka teman-teman saya yang di sini akan menjelaskan apa itu sampah organik, apa itu sampah anorganik, dan apa itu sampah residu. Dan sampah organik akan dijelaskan oleh Vira Cynthia Bella. Halo teman-teman semuanya. Kok pada nggak semangat sih? Belum sarapan ya? Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nikadek Vira Cynthia Bella. You can call me Vira. Nah, teman-teman sudah tahu belum tujuan saya di sini ngapain? Apa itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sampah organik. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa itu sampah organik? Nah, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, yaitu tumbuhan, manusia, hewan yang dapat terurai secara alami. Nah, apa saja sih contoh-contoh dari sampah organik? Ya, daun, semangka, sisa-sisa makanan, ya sisa nasi, sisa saus. Nah, dari hasil pengolahan atau pemilihan sampah organik di sekolah kita dapat mengolahnya menggunakan 3 cara. Yang pertama, menggunakan komposter, yang kedua menggunakan tebu modern, dan yang ketiga menggunakan biopori. Nah, jadi sampah-sampah yang dapat dimasukkan ke dalam komposter ada sisa-sisa makanan, sisa saus, bakso, dan sisa-sisa sayuran. Nah, teman-teman sudah tahu belum bagaimana cara pembuatan komposter? Nah, jadi untuk pembuatan komposter kita dapat memasukkan sampah organik yang sudah dicacah dan menambahkan sedikit pupuk organik, menambahkan 20 ml molase dengan 1000 ml air. Nah, jika semua sudah masuk ke dalam tong komposter, kita perlu mengaduknya supaya semua bahan-bahan tercampur dengan merata. Teman-teman sudah tahu belum berapa lama atau berapa hari sih komposter di dalam tong komposter itu sudah matang? Nah, jawaban teman-teman pada berbeda nih. Jadi, yang benar adalah kita harus menunggu sampai 3 hingga 5 minggu dengan ciri-ciri air sudah menghitam dan pupuk organik kering sudah mulai membusuk. Nah, untuk di tebu modern, sampah organik yang dapat dimasukkan hanya ada jenis-jenis berbagai daun maupun daun kering atau daun basah. Nah, di dalam tebu modern kita juga akan memasukkan campuran 20 ml molase dengan 1000 ml air. Teman-teman, sudah tahu belum berapa lama waktu pematangan pupuk di tebu modern? Belum. 1 tahun. Nah, di dalam tebu modern kita dapat menunggu proses pematangan 12 bulan hingga 18 bulan. Nah, untuk di biopori kita dapat memasukkan sampah organik, yaitu sisa-sisa makanan. Cara pembuatannya sangat sama seperti pembuatan komposter.
Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, ya. Jadi, segitu saja penjelasan tentang sampah organik dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Hidup sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, tadi teman saya sudah menjelaskan tentang sampah organik. Nah, sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya menjelaskan apa itu sampah anorganik. Untuk teman saya, Kinanti, boleh sini. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Niketut Kinanti Oktaviana, akrab dipanggil Kinanti. Jadi tadi teman saya sudah menjelaskan alur pengelolaan sampah organik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sampah anorganik. Sebelumnya kalian tahu nggak apa sih itu sampah anorganik? Kotor. Maksudnya apa yang dimaksud dengan sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diurai. Nah, benar sekali. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai secara alami. Nah, kalian masih bingung ya gimana sih membedakan yang mana sampah organik dan yang mana sampah anorganik? Jadi, ciri-ciri sampah anorganik adalah yang pertama, yaitu tidak bisa membusuk. Yang kedua, yaitu sulit terurai. Yang ketiga, yaitu berasal dari bahan kimia dan pabrik. Nah, kalian tahu nggak sih sampah anorganik juga punya dampak negatif bagi lingkungan? Kira-kira siapa sih yang tahu apa dampak negatif dari sampah anorganik bagi lingkungan? Longsor. Ya, benar. Jadi dampak negatif dari sampah anorganik yaitu yang pertama menyebabkan pencemaran tanah maupun air. Yang kedua yaitu menimbulkan tumpukan sampah lalu bisa menyebabkan banjir. Nah, yang ketiga yaitu mengganggu keindahan lingkungan. Nah, ada juga solusi cara mengelola sampah anorganik dengan kreatif. Yang pertama yaitu dengan cara memilah sampah anorganik dan sampah organik. Yang kedua yaitu menggunakan kembali sampah anorganik. Yang ketiga yaitu dengan cara daur ulang sampah anorganik. Yang keempat yaitu dengan cara mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Nah, kira-kira sampah anorganik itu bisa digunakan kembali menjadi apa? Siapa yang tahu? Kerajinan tangan. Ya, benar sekali. Seperti gambar di sini, sampah anorganik bisa dijadikan kerajinan tangan, ekobrik, dan bisa juga dijual kembali ke bank sampah. Nah, ayo buang sampah pada tempatnya dengan bersih. B. Buang sampah pada tempatnya. E. Etika membuang sampah. R. Raih lingkungan yang bersih. S. Sehat tubuh dan bebas kuman. I. Itulah siswa yang bertanggung jawab. Hidup sehat dan Saatnya jam ketiga dimulai. buang sampah pada tempatnya. It's time for the third hour to start. Alam lestari. Terima kasih. Bye-bye semuanya. Nah, tadi kedua teman saya sudah menjelaskan apa itu sampah organik dan apa itu sampah anorganik. Nah, sekarang teman saya akan menjelaskan apa itu sampah residu. Untuk Rafael, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Baik teman-teman. Pada semangat semua nih. Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu sampah residu. Nah, teman-teman saya tadi kan sudah menjelaskan
apa itu sampah organik dan apa itu sampah anorganik. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sampah residu. Sebelumnya, teman-teman apakah sudah tahu apa itu sampah residu? Kalau belum, simaklah dengan baik ya. Jadi, sampah residu itu merupakan sampah yang tidak bisa terurai, sama seperti anorganik. Bedanya, sampah ini tidak bisa digunakan lagi atau tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, seperti kaca, limbah-limbah kimia, seperti styrofoam dan lain-lain. Nah, biasanya sampah residu ini terbuat dari bahan-bahan yang tidak dapat terurai, sehingga penanganannya atau penanganannya, ya mohon maaf saya gugup tadi, dikhususkan karena jika tidak ditangani akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan, sama seperti sampah anorganik. Ya, dari penyampaian saya tadi dapat kita tarik kesimpulannya adalah bahwa penanganan sampah residu sangat penting untuk mengurangi dampak negatifnya, karena jika sampah residu itu tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan, dan bukan hanya lingkungan, bahkan kesehatan manusia juga akan terganggu. Nah, oleh karena itu, marilah kondisikan sampah kita dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, apakah teman-teman ingin bertanya? Jika tidak, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Masih semangat? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Kian Seven Jaya. Perkenalkan, nama saya Nikada Suparmi, but you can call me Suparmi. Di sini siapa yang tahu dampak dari botol? Ayo, siapa yang tahu dampak dari botol plastik bagi lingkungan? Jadi, botol plastik berdampak bagi lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, polusi, banjir, dan kerusakan ekosistem loh. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bali mewajibkan memakai tumbler dan melarang pemakaian botol plastik. Kira-kira siapa nih yang tahu apa itu tumbler? Ya, benar sekali. Botol adalah alat portable sebagai wadah minum dan tentunya diisi dengan penutup. Tumbler memiliki beberapa manfaat. Kira-kira ada yang tahu? Ya, berikan aplaus kepada temannya. Salah satu manfaat dari tumbler adalah mengurangi sampah plastik, karena tumbler bisa diisi ulang secara berkali-kali. Dengan begitu, mari ingatkanlah diri kita untuk selalu memakai tumbler agar kita tetap terhidrasi dan terhindar dari penyakit. Wujudkan generasi tanpa sampah dengan Gempita, gerakan memakai tumbler. Sekian sosialisasi dari saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, teman-teman, karena waktu sosialisasi telah selesai, maka kita harus menjaga lingkungan agar bersih, indah, dan asri. Lingkungan bersih, pikiran jernih. Nah, di sini kami bukan sekedar bersosialisasi. Di sini kami juga akan memberikan
ya hadiah berupa ilmu ya. Jadi di sini kami akan membagikan yel-yel. Ya, tanpa basa-basi langsung kita peragakan. Atau kita perlukan kita contohkan terlebih dahulu. Di sini nama yel-yelnya adalah tepuk peduli. Tanpa lama-lama lagi, saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Tepuk peduli. Bersih, sehat, lestari, indah. Sampahku, tanggung jawabku. Apakah teman-teman sudah ingat? Jadi yang pertama itu adalah bersih. Gerakan tubuhnya itu kayak begini. Ya. Tapsap. Ya. Untuk yang kedua itu sehat seperti salam tangguh, mengepal tangannya. Ya. Dan lestari tangannya itu ya seperti teman-teman saya ini. Yang terakhir indah itu ekspresinya seperti ini. Ya. Apakah sudah bisa? Ya. Langsung saja. Tepuk peduli. Bersih, sehat, lestari, indah. Sampahku, tanggung jawabku. Terima kasih teman-teman. Sekian sosialisasi dari kita. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para melesati. Sati. Anak sekalian, ini adalah anak-anak hebat. Kemarin latihan dapat Bapak pantau, kemudian Bapak hanya revisi sedikit. Hari ini sudah dapat melakukan dengan siap, gitu kan? Nah, kalau itu terus diasah pasti akan menjadi anak-anak yang hebat dalam public, apa istilahnya itu nak? Public speaking. Bersuara, berbicara di hadapan orang lain. Betapa pentingnya orang itu bisa menguasai ketika ada di hadapan audiens seperti ini. Tidak mudah, nak. Betul kan? Tidak mudah itu juru gede. Kalau hanya bicara di dalam situ, rupi, ngomong sini, colek sana, terus gampang tuh, haluh tuh. Tapi kalau disuruh berbicara di depan, mungkin berani, tapi yang disampaikan bisa tidak jelas, bisa gugup, bisa grogi, gemetaran, bahkan waktunya tadi belum mau kencing, seakan-akan sudah mau kencing. Bahkan ada itu orang yang karena gemetaran sekali, gak biasa berbicara di depan, disuruh berbicara gemetaran. Kemarin ada itu di Singaraja, ada guru ini, guru didatangi oleh AWK pingsan karena saking takutnya dengan AWK, karena mungkin tidak terbiasa ya menghadapi situasi yang menegangkan. Jadi ya anak-anak juga harus tahu tuh, harus bisa, bahkan ya kan, anak-anak juga bisa menilai itu. Oh, ini teman saya ini tuwek ngomong nih. Oh, ini guru saya bagus ngomongnya. Oh, ini guru saya nggak jelas ngomongnya. Nah, kan bisa saja itu kan. Nah, itu kenapa? Karena bisa jadi karena kurang latihan. Ya kan? Kurang latihan dalam public speaking, bahasa sekarang, bahasa anak-anak generasi Gen Z itu public speaking. Belajar ngomong. Ya, tahu Gen Z? Generasi Z. Ya, generasi zaman now.
Gitu ya. Tuh. Harus belajar itu. Ya, sekarang coba nih. Tadi kan anak-anak sudah dia ada kelas 9, ada kelas 8, ada kelas 7. Ada organik, anorganik, dan residu. Kelas 9, Bapak minta salah satu mengungkapkan kembali apa itu organik. Tadi kan siapa di sekolah kita kan ada 3 kan? Ada organik, anorganik, dan sama residu. Kelas 9 organik, satu dulu, siapa yang berani mewakili? Oh, ditunjuk? Oh, ditunjuk. Kalau ditunjuk, Bapak dengan sangat bangga, Indra, maju. Coba Indra, pasti berani. Indra ini anak dari Subaya, ya kan? Yang selalu tampil beda. Nah, ini pasti bisa sekarang. Ya, ayo. Seingatnya Indra, sampah organik itu yang seperti apa? Sampaikan, ajak temanmu. Hei kawan-kawan, gitu ya, ajak. Organik. Nah, sampah organik itu seperti apa tadi yang kalian pahami dari penyampaian? Tadi organik siapa yang menyampaikan ya? Vira. Oh, tadi Vira. Mana Vira? Coba nanti kasih nilai berapa, dapat nilai mengungkapkan kembali apa yang Vira sampaikan. Ya Indra, silakan. Nah, nggak apa-apa, ini namanya latihan public speaking. Hari ini mungkin belum bisa, tapi sebentar lagi pasti bisa. Nah, ayo, saya ingatnya. Sampah organik seperti sisa nasi. Ya, sisa nasi, ya betul, nggak apa-apa, bagus. Ya, bagus, sudah berani mengungkapkan. Ayo, sisa nasi, Kulit semangka. kulit semangka, Sisa sayur-sayur. sisa sayur-sayuran. Apa Bin? Yang dari kantin kita, kan ada sisa nasi, sayur-sayuran. Yang dari kantin saus. Oh, saus, sisa saus. Bukan plastik saus ya. Nah ya, apalagi? Arah ini kan bahasa Subaya ini, arah ini. Apa ya lagi? Oh ya sudah. Gimana sebentar dulu. Gimana perasaannya Indra berbicara di depan? Perasaannya gimana? Apa perasaannya? Iya, gimana? Gugup? Gugup, merasa takut, malu gitu ya? Oh ya. Dan itulah anak-anak sekalian. Berikan aplaus untuk Indra. Indra sudah berani di depan, sekalipun bicaranya terbata-bata, itu sudah punya keberanian. Itu sudah hebat tuh. Ada yang nggak disuruh ke depan nggak berani itu. Iya kan? Nah, coba nanti ya, ada yang Bapak tunjuk disuruh ke depan nggak berani. Indra sudah luwung, sekalipun masih terbata-bata, gugup, malu, gini bicaranya, masih malu. Nah, itu perlu latih. Perlu apa sekalian? Perlu latihan. Ya, perlu latihan itu. Ya, nggak mudah bicara di depan tuh, nggak mudah. Kalau di belakang bos gampang. Ya kan? Nah, sekarang kelas 9 sudah 1. Nanti lagi kalau memang Pak minta 1 lagi ya harus siap nanti. Yang cewek siap-siap. Cowok, cewek. Sekarang yang kelas 8. Kelas 8 tunjuk juga ya. Ah, kalau kena berarti nasib sedang berpihak pada anak. Biar kalian.
Nah dulu, Bapak lihat 1, 2, 3. Kamera. Nah, di sini. Nah, oh ini baru langsung hebat nih. Langsung ces, itu berarti punya keberanian. Nilai sudah plus. Kalau Bapak jadi guru, sudah dapat nilai 8. Mau maju udah 8 tuh. Tinggal sekarang mau jadi 95 apa tetap 8. Kalau bagus 8 lebih. Bagus sekali 95. Nah, bahkan bisa 100. Ayo silakan kenalkan dulu namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Dede Pratama. Yang mau disampaikan sampah apa tadi? Organik. Ini berarti anorganik. Silakan sampaikan. Cara bicara itu di depan. Pandang dulu. Tenangkan diri. Ya, baru tarik napas pelan-pelan. Keluarkan suaranya. Begitu caranya bicara di depan. Ayo. Sampah organik adalah sampah plastik, botol, saset, dan styrofoam. Oh itu dari bahan-bahan sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Tadi disampaikan sama siapa tadi? Vina. Kinanti ya? Dari Kinanti. Gimana Kinanti? Ada yang kurang disampaikan oleh temanmu? Sini Kinanti sini. Kasih nilai nanti. Tadi lupa tadi Vira harusnya kasih nilai Indra berapa nilai itu. Kinanti coba ayo sekarang Kinanti sudah giliran menjadi evaluator. Tadi kan sini. Kasih nilai berapa? Silakan Pandu Kinanti. Sampah organik tidak bisa diolah menjadi pupuk. Tidak bisa diurai. Iya benar. Tujuh Pak. Masih ada yang kurang, ragu-ragu, tidak berani dengan bagus. Ya silakan, Cada duduk, silakan duduk. Taruh, makasih. Berikan aplaus temannya. Sekarang residu. Rafael, sini Rafael. Rafael boleh pilih. Apa Bapak? Ya ini. Rafael, ternyata ini ada usulan banyak yang usul nih. Katanya jeruk gede katanya. Coba jeruk gede. Apa itu sampah residu? Sampaikan di sini tadi. Tantangan temanmu jawab dengan berani, dengan gagah. Ayo sini. Berikan aplaus. Iya, berikan aplaus. Yuk, silakan. Apa itu sampah residu? Seingatnya. Kaca dengan celoko. Kayu. Udah. Semen. Apa itu sampah residu? Batu. Hah? Itu jenisnya. Sampah residu itu apa? Yang harus pahami sampah residu itu apa? Sampah kaca itu bisa jadi residu, bisa juga enggak, Nak. Ada orang-orang yang kreatif terhadap kaca. Kaca itu bisa dimanfaatkan jadi kreativitas. Banyak itu. Ya, styrofoam itu juga tidak mesti harus jadi residu. Ada orang-orang yang kreatif, styrofoam menjadi kerajinan yang sangat mempesona. Nah, kalau begitu, apa itu sampah residu?
Apa tidak gede? Hah? Batako? Batako. Batako itu bisa dimanfaatkan jadi bangunan tuh. Ya kan? Nah. Sampah residu itu apa? Ayo. Coba kelas 8 bantu gitu gede. Kelas 7 ya? Nah, yang laki-laki bantu apa itu sampah residu? Coba itu yang angkat tangan tuh sini. Nah. Coba bantu apa itu sampah residu situ, Rafael. Perkenalkan, nama saya Ibu Duryana Putra. Saya dari kelas 7A. Ah, bagus, aplaus kasih dulu. Baru perkenalannya aja bagus. Nah, sekarang jawabannya. Jadi sampah residu itu adalah sampah yang tidak bisa diurai atau tidak bisa digunakan lagi, seperti kaca, styrofoam, popok sekali pakai, masker medis sekali pakai, saset minuman atau saset makanan. Iya, bagus. Berikan aplaus. Nah, tadi Bapak bilang sampah residu itu kita kan punya 3 jenis sampah toh? 3 jenis. Yang pertama apa? Halo, bareng jawab bareng. Halo, yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Sampah residu itu adalah sampah sisa. Sisa dari organik, sisa dari anorganik yang bisa dimanfaatkan, kemudian sisa residu ini, sisa ini. Ya kan? Nggak bisa lagi dimanfaatkan. Anak-anak kaca itu bisa dimanfaatkan kalau memang bisa memanfaatkan. Tetapi di sekolah kita belum bisa memanfaatkan karena peralatan yang masih sedikit. Ya, bunga. Coba bunga itu masuk apa itu? Bunga habis anak-anak sembahyang itu masuk ke sampah mana itu? Ayo, bunga hasil bunga canang itu. Organik apa anorganik? Apa residu? Bunga yang bercampur tanah. Bunga yang bercampur tanah masuk apa? Nah, bunga yang masih bagus itu masuk organik. Tapi bunga yang sudah bercampur macam-macam, kotoran, apalagi tai anjing, itu sudah menjadi residu. Nah, kalau anak-anak nanti misalkan habis sembahyang bawa canang, ya, bawa dupa, bawa bunga, itu masuk ke mana? Itu ayo di sekolah kita. Masuk di tong sampah yang mana? Oh, halo kelas 9 masuk di mana? Oh, harus dia malah salah lagi nih, residu tadi katanya. Masuk ke tebe modern. Daun-daunan itu masuk ke tebe. Canang, ya kan? Bunga itu masuk ke tebe. Biar bisa bedakan nih. Ya. Terus yang masuk ke komposter, tahu anak-anak komposternya? Yang mana itu yang komposter? Nah, alat yang dikatakan komposter itu yang mana di sekolah kita? Yang warna hijau, warna biru seperti itu, warna biru masih. Oh, warna biru yang berisi keran. Nah, itu Bali bagus tuh. Itu mendeskripsikan benda itu juga harus pinter itu. Warna biru yang berisi keran. Warna biru yang ada tulisan komposter. Warna biru cara drip berisi keran. Lebih lengkap lagi. Ya kan? Nah, itu caranya mendeskripsikan sesuatu. Itu untuk apa? Ayo. Komposternya itu yang barang apa yang masuk sana? Sisa-sisa makanan, sisa sayuran, sisa minuman. Nah, komposter yang kita punya itu nanti akan jadi apa? Jadi apa? Pupuk apa itu? Apa? Nanti akan jadi 2 itu.
pupuk cair dan pupuk kompos padat. Ada cair, ada apa? Padat. Nah sekarang jeruk gede, berapa dapat nilai jeruk gede, berapa dapat nilai teman ini Rafael? Untuk jeruk gede saya beri nilai 6/10 dan ini dan untuk Diana Putra ini 9/10 Pak. Karena dia sudah Bagus, jeruk gede tingkatkan lagi ya. Oh ya, ayo sekarang duduk lagi. Nah, sekarang ganti yang cewek. Nah, yang cewek nih dari kelas 8 dulu. Dari kelas 8. Ayo tunjukkan wajahmu, jangan malah bersembunyi begini. Nah, kamu yang pakai baju merah sini. Ah, sini. Nah, silakan. Silakan berdiri di dekat Rafael. Sampah apa ini? Sampah gantian sekarang. Sampah organik. Ayo, kamu yang menyebutkan. Nggak usah baca. Nanti kebiasaan ngerpek kalau baca itu. Baik, untuk teman-teman, perkenalkan nama saya Dekadek Novianti dari kelas 8A. Jadi sampah organik adalah sampah yang bisa diurai seperti daun, kulit semangka, sisa nasi, sisa saus. Itu aja. Yang di sekolah kita masih ada apa lagi sampah organiknya? Sisa kulit melon, sisa kulit semangka. Gitu. Kalau habis makan es buah itu sisanya kemana itu? Oh, ke tong sampah. Ke tebu Medera. Ayo, kalau habis minum es buah sisa. Ayo, kemana masuk? Salah kalau ke komposter. Ke tebu Medera juga salah. Ke perut salah. Sisa kok. Nah, cupnya masuk ke anorganik, isinya masuk ke komposter. Jadi semuanya masuk ke komposter, berarti sampai plastiknya nanti, ya kan? Betul ya? Ya, gitu ya. Novi, bagus sudah bisa memberikan jawaban. Tadi apa? Siapa? Organik ya? Nah, organik. Novi sudah bisa menjawab. Terima kasih. Kembalikan mic-nya ke Rafael. Sekarang kelas 9 yang residu. Nah, ini tes nih, Purnami saja tes nih. Ketua kelas harus dites, ketua OSIS dites dulu. Residu. Halo semuanya. Saya nggak perlu perkenalan lagi ya. Jadi sampah residu itu adalah sampah yang sekali pakai, seperti alat medis, styrofoam, dan kemasan saset untuk minuman dan makanan. Nah, terima kasih, bagus. Berikan aplaus untuk Purnami. Purnami sudah bisa menjelaskan dengan bagus. Silakan duduk kembali. Ya, bagus. Anak-anak sekalian, tadi Bapak sempat tadi bilang itu, nah ini kan, yang seperti ini sampah ini masuk kemana ini? Residu aja kan tadi. Apa ini? Ya, masuk kemana nih? Masuk kemana ini? Ini berarti masuk ke tebu modern. Coba Bapak minta contoh satu saja. Siapa yang bisa pasti bisa menjelaskan. Sampah residu dari sekolah kita itu salah satunya apa? Yang nggak bisa diolah. Daun, ketebel, sisa saus, pinter. Sisa saus itu nggak bisa diolah lagi, kan? Sampai plastiknya nggak bisa diolah, kecuali sausnya pun akan akan mencet ke komposter agak susah.
Ya kan? Ya kan, betul kan? Sisa plastik sausnya itu. Sisa plastik bakso. Yang setelah anak-anak apa itu anak-anak apa itu sedot apa kentut itu, ya kan makan bakso kan dikentut tuh, campur apa itu campur kecap sudah dikocok begitu, udah kalian makan plastiknya itu nggak bisa diolah itu, kayak caranya buat kreativitas apa tuh, nah itu sudah menjadi apa? Itu menjadi apa? Plastiknya memang non-organik, tetapi sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi dengan pakai kreativitas. Betul ya? Ayo, selain itu apa lagi yang sampah residu kita? Ayo, apa sampah residu lagi yang ada dari kantin kita? Sisa es krim tadi sudah bisa itu. Ya kan? Yang kotor itu sudah nggak bisa dimasuk lagi jadi, ya itu masuk residu. Anak-anak makan, kemudian di situ sudah bercampur plastiknya dengan saus, bercampur dengan sambal, nggak bisa dibersihkan lagi itu. Itu masukkan ke residu, gitu ya? Sudah bisa dipahami? Bisa dimengerti? Iya. Terima kasih sudah hari ini sudah melakukan sosialisasi. Anak-anak ini sudah mau istirahat nih? Mau istirahat apa mau tetap? Apa mau senam? Nah sekarang anak-anak semuanya tetap di sini, akan difoto dari sana, tetap duduk di sini. Semuanya siap? Gerak.